lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis hanya untuk Anda. Dan inilah tayangan berita terkini artis selengkapnya. Patut dicontoh orang tua milenial, begini cara Eriska Rein ajarkan anak puasa Ramadan. Bulan suci Ramadan selalu menjadi bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam di seluruh dunia. Begitu juga bagi aktris Eriska Rein yang sangat antusias menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sebagai seorang ibu, Eriska juga menyadari bahwa pendidikan agama untuk anak sangatlah penting. Aktris 29 tahun ini pun telah mengajarkan dan memberikan pengertian kepada kedua anaknya, yakni Zayan dan Mikaela, untuk berpuasa sejak usia dini. Anak pertamanya, Zayan, pun telah berhasil berpuasa seharian penuh di bulan Ramadan tahun lalu. Bintang film cinta Brontosaurus ini kemudian membocorkan cara mendidik anak-anaknya agar bisa berpuasa. Kunci pentingnya adalah dengan mengajarkan anak secara perlahan-lahan sejak usia dini. Penting juga untuk orang tua mencontohkan berpuasa sehingga anak merasa penasaran dan akhirnya meniru orang tua. Berkat ajaran dari Eriska dan juga suami, Zayan yang usianya masih 7 tahun itu sudah bisa berpuasa, sholat dan juga mengaji. Sebagai orang tua, tentunya Eriska berharap semoga putranya bisa menunaikan ibadah puasa dengan full di bulan Ramadan. Sebagai informasi, Eriska Rein menikah dengan Mitu Nisar pada 28 September 2014. Pernikahan Eriska dan Mitu kini telah dikaruniai oleh 2 orang anak, yakni Mikhail Zayan Musin dan Mikaela Zelin Musin. Ya, memang kebetulan aku juga sedang belajar dari entrepreneur di dalam join aja semuanya, karena punya store juga. Kak, melihat brand lokal sekarang nggak kalah saing dengan brand-brand luar. Melihat brand lokal sekarang lebih bagus-bagus juga gitu. Menurut kamu gimana? Seneng banget sih, karena aku merasa kayak brand-brand lokal ini semakin keren, semakin kreatif, semakin bagus, dan kualitasnya juga luar biasa. Dengan harga yang affordable untuk semua orang. Momnya suka banget kayak Beralih ke kabar selanjutnya, Tibener sering ikut pertandingan olahraga. El Rumi belajar melatih mental. El Rumi belakangan aktif mengikuti pertandingan olahraga selebriti. Anak dari Maya Estianti dan Ahmad Dhani itu mengaku senang mengikuti pertandingan olahraga karena bisa melatih mentalnya. Terbaru, El Rumi bertanding melawan Valentino Jebret di ajang turnamen olahraga selebriti Indonesia 2. Sayangnya, dalam pertandingan yang digelar di GOR UNJ Rawamangun, Jakarta Timur itu, El Rumi gagal menjadi juara. Meski begitu, El tetap menikmati suasana pertandingan yang seru karena ditonton oleh banyak orang. Tak lagi merasa terbebani saat tanding olahraga, adik dari Al Ghazali mengaku kini mentalnya sudah kuat menghadapi intimidasi lawan maupun supporter. Gemar berolahraga, mantan kekasih dari Marsha Arwan itu mengaku kebanjiran tawaran untuk bertanding olahraga. Meski begitu, El tetap selektif memilih cabang olahraga yang ia kuasai. Ini juga pertandingan yang fair play dan alhamdulillah belum berhasil untuk menang, tapi bisa memberikan penampilan terbaik. Kamu sempat protes juga tadi ya? Ketika bola keluar. Oh enggak, tadi katanya saya nginjek garis, makanya difaulin. Terus tadi juga Bung Valen katanya nginjek garis, makanya difaulin. Tapi kita berdua merasa nginjek. Entah kita merasa nginjek atau karena animonya juga tinggi jadi nggak merasa nginjek. Tahu kayak apa? Ada wasit, ya kita ikutin wasit aja. Jadi kalau ya dan mungkin Bung Valen nggak ini yang nggak terima, jadi kuning kartu merah. Tadi kan sampai 3 set pertandingan ini begitu tetap. Kalian juga pemain lain melihatnya seperti apa? Melihatnya ya pertandingan seru. Waktu itu karena aku udah lihat Bung Valen juga beberapa kali main sama Om Vincent di acara bulu tangkis beberapa tahun lalu. Dia memang punya pengalaman yang bagus, punya skill yang bagus, punya teknik yang bagus juga. Dia bawa pelatih 4, saya aja nggak bawa pelatih ya. Seperti banyak banget, tapi ya memang inilah pertandingan. Selamat buat Bung Valen juga. Tapi apa sih yang sulit begitu lawan? Ya sulit tentunya lawan orang yang berpengalaman ya, karena kan Bung Valen kan sudah pengalamannya banyak, tentunya sudah lama main bulu tangkis dan tentunya pasti lebih tahu tekniknya, lebih tahu penempatan bolanya, tahu kapan lock, tahu kapan net. Jadi
emang usia nggak bohong, nggak kalah pengalaman. Mungkin tertarik untuk rematch lagi. Mungkin rematch di boxing dulu. Enggak. Kemudian apa lagi melihat apa kemenangan dari Palestina menurut apa? Kunci kemenangan mungkin dia latihan yang serius ya, buktinya dia bawa 4 pelatih. Ada pelatih yang trick shot, ada pelatih yang macam-macam lah, dia bawa pelatih ya, berarti kurang aku adalah aku kurang pelatih yang serius mungkin. Jadi kalau aku lebih berlatih, terus bawa pelatih mungkin bisa menang. Tanggapannya tentang posisi season 2 Oh, season 2 sangat seru, rame, dan cuman apa ya, sayangnya nggak menang sih. Semoga tahun depan bisa ikutan lagi, entah di cabang mana. Kan tadi Dino kan bawa 4 sekaligus pelatih gitu. Kalau sendiri ketika mengikuti terus ini sendiri gimana? Adakah juga ada coach yang benar-benar melatih dari Aku sih latihannya kemarin bareng Pak Surya sama Teh Hesti ya, kebetulan Pak Surya sama Teh Hesti juga main di double, cuman sayangnya kita nggak final bareng. Tadi awal kita kalau nggak salah mereka awalnya mau final hari ini, cuman sayangnya nggak bareng sama Teh Hesti sama Pak Surya aja, cuman latihan saya mereka. depannya kita kayak pelatih juga apa supaya namanya dibagus lagi. Kedepannya ya nunggu tawaran lagi lah baru latihan. tapi menguasai apa lagi sih selain olahraga ini dan Banyak sih olahraga ya, bola, tinju, bulu tangkis, lari sih udah empat itu aja sih aku olahraga. Ada beberapa banyak tawaran olahraga selebriti, cuman aku nggak ambil karena memang bukan bidangku. Dan bulu tangkis lumayan lah, walaupun meningkat kepala. pasti ada setiap tantangannya ya. Ya aku sih lebih seru aja kayak main ditonton banyak orang aja sih. Animonya aja. Kayak tadi pas udah mau kalah, habisin, itu melatih mental aja. Dan pengaruh juga ya kayak fans juga ngedorong yang kayak tadi euforianya gitu. Pengaruh. Ya alhamdulillah kan udah beberapa kali ikut acara sport ini, jadi udah lumayan terbiasa lah dengan nonton yang pihak sebelah atau keramaian kita, itu udah nggak terlalu berpengaruh buat aku terus ke lapangan. Lalu lebih sulit tinju atau main bola? Ya kan mirip sih dengan latihannya. Kalau tadi kesulitannya di GOR UNJ ini karena kemarin kita mainnya di GOR Kokki pas semifinal ini, jadi ada masalah itu entah karena penonton terlalu banyak atau entah karena ada AC, jadi koknya itu kena angin, jadi beberapa kali bola yang harusnya out masuk, bola harusnya masuk tapi out, jadi ada kendala angin di GOR UNJ. Dan mungkin juga nggak sih karena kalah karena ingin nonton konsep play jadi nggak konsentrasi main bulu tangkis kali itu gimana? Kita berangkat lagi nanti Enggak. Kebetulan kalah aja, kayak emang kalah pengalaman. Valentino memang lebih unggul secara teknik, lebih unggul secara secara teknik dan pengalaman gitu. Dan kita tuh rencana bisa menonton konsep Tapi juga pertandingan yang fair play dan alhamdulillah berhasilnya belum berhasil untuk menang, tapi bisa memberikan penampilan terbaik. Tapi sempat protes juga tadi ya, ketika bola tadi keluar ya. Oh enggak, tadi katanya saya nginjek garis, makanya difaulin. Terus tadi juga mau faulin, katanya nginjek garis, makanya difaulin. Tadi kita berdua merasa lagi. Buru-buru ngibrit dari awak media, Putri Anne takut ditanya soal Arya Saloka. Baru-baru ini aktris Putri Anne menghadiri sebuah acara pembukaan toko tas di kawasan Buaran, Jakarta Timur pada Sabtu 3 Februari 2024. Beberapa selebritis dan influencer juga hadir bersamaan dengan Putri Anne pada kesempatan itu. Putri Anne tampak mencolok mengenakan gaun tanpa lengan dengan belahan dada rendah. Dengan gaun seksi tersebut, tato-tato yang berada di tubuh perempuan 33 tahun ini terpampang jelas. Sayangnya setelah acara usai, bintang sinetron tukang ojek pengkolan ini langsung kabur dan menghindari awak media. Ia irit bicara ketika ditanya oleh para awak media yang merubunginya. Tampaknya Putri Anne menghindari awak media agar tidak diwawancarai soal hubungan rumah tangganya dengan Arya Saloka. Putri Anne hanya menjawab bahwa kabarnya baik dan mengucapkan terima kasih ketika disebut makin cantik dan ceria. Hubungan rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka memang menjadi misteri tersendiri. Banyak yang meyakini bahwa keduanya sudah bercerai, apalagi setelah muncul video Putri Anne tidur bersama dan mencium seorang laki dengan kepala pelontos. Namun beberapa waktu lalu Putri Anne dan Arya Saloka juga terciduk jalan bareng di mall bersama dengan anak mereka.
Kak Wilis ya, jangan dimainin. Deh. Tidak. Dia kena matahari. Eriska, sayang, 1, 2. Mana Eriska? 1. Ayo. Satu, dua, lagi 1, 2. Sekali lagi, Beb. Tolong, Beb. Saya mau Bapak lagi maksudnya. Jangan dikasih lewat, jangan dikasih jalan. Iya. Oke, untuk tim ini ya, Bapak Sol ya, Bapak Sol. Ditunggu tim panitia. Lihat-lihat Oke. dulu, Mbak. Siapa? Hah? Kak Wilis ya? Parah banget. Bang Diki ikut bang, ikut biar nggak letusin balon. Kak Putri, wawancara kita Kak. Sono. Dia mau anu sana. Enggak perlu. Eriska, ayo. Tetap ya. Gila. Balik boy. Mana sama kegiatan apa hari ini Kak? Dikit Kak, kegiatan apa hari ini Kak? Kak, kegiatan apa hari ini Kak? Oh, jatuh. Dikit aja karena. Dikit Kak. Nah, sama Kak Ari gimana? Reza Rahardian mesra dengan BCL di film Pasutri Gaje. Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari kembali pasangkan menjadi suami istri di film terbaru Pasutri Gaje. Reza Rahardian yang merasa memiliki chemistry kuat dengan BCL tak bisa membayangkan jika mendapatkan lawan main yang lain. Pasalnya, Reza mengaku jika bermain dengan BCL, keduanya akan terjadi chemistry yang natural. Senada dengan Reza, Bunga Citra Lestari pun membenarkan adanya chemistry yang natural yang terjalin antara dirinya dan aktor kawakan tersebut. Menurut BCL, persahabatan yang dibangun dengan Reza Rahardian membuat keduanya saling terhubung satu sama lain. Terus apa lagi ya? Ya seru lah, besar bareng lagi. Sandra mana? Sama Mas Reza dikit dong. Setelah nonton mungkin tadi gimana? Ngerasa puas gak sih atau gimana?
Seneng karena diisi sama komedian-komedian handal Indonesia. Seneng banget bisa ada dalam satu film dengan mereka juga gitu. Gemes-gemesan sama BCL gimana sih di film? Lucu banget lah. Itu nah, itu kan acting Mbak ya, jadi jangan dicampur-campur ya. Kan lihat antusias penonton tadi mungkin gimana sih Kak ngeliatnya? Antusias penonton ngeliat Pak Sutri Gaji. Seneng. Maksudnya saya seneng karena merasa bahwa ya mereka bisa terhibur, bisa tawa-tawa bareng. Kita butuh sesuatu yang cukup memberikan hiburan di tengah situasi yang lagi hidup seperti ini kayaknya ya. Gitu aja sih. Oke. Sedikit lagi masih ngobrol mungkin dengan Kak sendiri, mungkin apa ngobrol kayak gitu seperti apa? Enggak. Ada ngobrol-ngobrol gitu. Oh saya Untuk chemistry ya. Seperti apa kedekatannya Mas? all good. Ya, Tiko juga tahu saya sahabatnya. Oke, thank you ya. Bersyukur sekali mereka kemudian bersama. It was beautiful. Oke, Kak promo film. Bentar Kak. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa promo ya? Iya. Jangan lupa saksikan film Pak Sutri Gaji tanggal 7 Februari di seluruh bioskop kesayangan kalian. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Thank you. Makasih Mas. Kabar terakhir Tribuners, Arya Saloka naik daman saat tampil di Tosi Season 2 Rama Sapa Fans. Arya Saloka menjadi salah satu artis yang berpartisipasi dalam acara turnamen olahraga selebriti Indonesia atau Tosi Season 2. Pemain sinetron Ikatan Cinta itu bertanding di cabang olahraga bulu tangkis bersamaan dengan atlet badminton senior yakni Chandra Wijaya. Menariknya, saat tiba di GOR UNJ yang menjadi lokasi pertandingan Tosi Season 2 itu, Arya Saloka dan atlet Ricky Subagja datang menaiki delman. Semua fans kompak membawa bunga berwarna merah. Beberapa juga terlihat membawa poster dukungan untuk lawan main Amanda Manopo itu. Dengan ramah, Arya Saloka menyapa para penggemarnya tersebut sebelum memasuki area GOR. Arya Saloka bertanding bulu tangkis ganda pria dipasangkan dengan Chandra Wijaya melawan pasangan Jerome Pauline dan juga Ricky Subagja. Pasangan Arya Saloka dan Chandra Wijaya akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Meski dalam kondisi kurang enak badan, Arya Saloka tetap berhasil memberikan penampilan terbaiknya. Nggak gampang. Jerome juga ada bekas operasi, saya juga sakit, meriang aja mainnya gitu. Ariki sama Kocan juga makin habis main, udah sama-sama ngepan juga, Yang terakhir hoki aja lah. Ada tipis ya. Beda tipis soalnya. Ya, 2 poin terakhir semua ngasih tadi itu ya. Cuman tadi bingung. Tadi teman-teman nggak begitu drop shot yang tipis tadi ke kiri kan susah sekali, berat ya. Iya, jauh. Baru keluarin terakhir. Terakhir karena kalau spesialis poin kritis ya. Karena takutnya kalau awal-awal kok. Iya. Ariki dia depan juga. Males banget kita. Kesempatan berapa kali kita kasih angkat tadi stop terus ya kan. Stop terus makanya. Tapi udah pasangan berapa lama? Ya benar berapa lama? Waduh, kita dari 2000. Nah, ini saya baru ketemu di sini nih pasangan. Iya. 2002. Ada ya. 2002 main. Makanya kita juga biasa sparring sama Obi, sama Aksan, sama Indra, makanya ya gimana ya? Sparringnya langsung ngapain tadi? Ini versi sombongnya. Yang tadi saya versi merendah ya. Kebayang nggak sih ketika usiamu kan beda dengan para atlet ini sendiri gitu. Ketika zaman dulu mereka bertanding, terus seperti apa sih? Saya itu nontonin dari saya umur saya dapat main raket itu dari umur saya mau 4 tahun, dari 3 tahun malah. Saya itu besar duluan. 3 tahun itu saya udah ke Jogja sama kakak sepupu saya yang paling tua gitu-gitu, dari kenalin raket. Jadi udah sering nonton badminton. Zaman dulu banget. Masuk klub juga jangan-jangan. Kalau klub enggak, tapi pernah bertanding waktu pas di SD dulu. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat sore dan sampai jumpa.